apa yang kita lakukan hari ini jauh lebih baik. Kita mulai dulu mohon kelas sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak kami melakukan resepsi pada hari ini tanggal 2 November 2021 kelas 12 Ahmad Isma Faisal, Ahmad Ali Basur, Ahmad Wildan Saputra, Satya Edi Saputra, Mati Prasetyo, Ahmad Wildan, Ahmad Rafi, Ahmad Sayyid Bayai, Akbar Saputra, Alvin Adi Saputra, Adi Kasyawan, Andre Wivediasa, Andre Widiasa, Angga Setiawan, Andre Yoga Pratama, Ari Eka Adi Prasetyo, Aris Lukman Effendi, melanjutkan dari materi yang kemarin kita sudah lakukan di ruang praktikum sekolah di saatnya. Jadi itu, setelah itu Bapak akan memberikan gambaran apa yang akan kita praktikkan. Anak-anakku semuanya, sekarang kita sudah masuk pada sesi terakhir, yaitu penilaian praktikum sistem listrikan lampu kepala dengan jauh dan indikator lampu jauh sepeda motor. Saya di sini akan asesmen atau menilai kalian berdasarkan dari tes yang sudah kita lakukan yang dahulu. Jumlah tingkat keberhasilan dari hasil belajar kalian itu sangat rendah. Jadi jumlah tingkat hasil belajar materi listrikan lampu kepala untuk kelas 12 TBSM saat ini yang kompeten hanya sekitar 40%. Yang tidak kompeten mencapai sekitar 60%. Artinya apa? Artinya dari tingkat pencapaian hasil belajar tidak terpenuhi, target pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tidak terpenuhi. Di sini harapannya di post test
yang kedua ini, post test yang pertama ini Pak. Post test yang pertama ini harapannya adalah hasil dari kalian belajar, hasil kalian dari praktikum sistem listrikan lampu kepala dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Diharapkan pada saat kalian nanti praktikum akan diperoleh hasil yang lebih baik dan tingkat keberhasilan dari seluruh siswa yang berjumlah 33 siswa bisa mencapai sekitar 75%. Itu yang Bapak harapkan. Jadi dari 33 siswa berarti sekitar 26 siswa itu kompeten. Untuk sistemnya yang akan Bapak post-testkan adalah menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Media trainer ini adalah media yang digunakan untuk menggantikan unit sepeda motor secara keseluruhan. Apabila kalian memahami ini, konsep dasar dari media trainer, kalian nanti akan bisa mengaplikasikan unit sepeda motor aslinya. Sama. Perbedaannya apa? Kabel rangkaian yang berada di media trainer ini dia terlihat. Sehingga pada saat kabel ini mengalami masalah bisa segera teridentifikasi langsung. Menggunakan apa? Menggunakan tes lab. Menggunakan tes lab. Apabila holder yang tadi dihidupkan ini mengalami putus atau tidak terkoneksi holder, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengeceknya menggunakan tes lab. Kita urutkan mulai dari sumber tegangan. Sumber tegangan hidup. Sumber tegangan hidup. Naik lagi menuju ke regulator. Hidup. Karena regulator ini membutuhkan massa atau ground. Ini sudah dihubungkan dengan ground. Untuk yang ini adalah sama ground, jadi tidak hidup. Karena outputnya hanya satu. Jadi yang dicek adalah output dari sumber tegangan. Output dari sumber tegangan adalah positif. Bayu, ya sudah bayu. Keluar menuju IPROX atau regulator. Regulator ini ada 3 output positif. 3 output positif. Yang pertama untuk sistem penerangan. Yang kedua untuk sistem pengisian. Paham? Lihat ya. Penerangan, pengisian. Yang ketiga input. Ada penerangan, pengisian, input. Paham ya? Kita tinggal paralelkan saja. Jangan kita hubungkan antara input dengan input. Maksudnya begini. Ini kan input ya, masuk ya dari sumber tegangan. Apabila kita langsung sambungkan dengan input outputnya begini, maka yang terjadi tidak terjadi penstabilan tegangan. Jadi tegangan yang dari sumber ini akan langsung mengalir menuju ke saklar, menuju ke holder. Paham? Nah, harus bagaimana Pak? Dihubungkan di salah satu itu, yaitu di sistem penerangannya. Jadi kita sambungkan. Bagaimana Pak cara mengeceknya? Kita menggunakan ini tes lab. Kita cek ini hidup, mati ya. Oke. Ini bagaimana cara mengeceknya Pak? Apabila di sini tidak terjadi hubungan, maka kita bisa cek di bawah sini.
bisa lepas ini kita wujudkan begini. Jadi masalah di casternya ya. Tegangannya di sini, ini. Kemudian arus yang masuk input di sini hidup ya. Nah, apabila di sini tidak hidup, nah ini hidup ya, hidup ya, nah hidup ya. Berarti kalau ini tidak hidup, berarti di sini kabel yang menuju ke kiprok terjadi masalah. Kita cek langsung di bawahnya. Kita cek ini kabel warna biru. Kabel warna biru di sini strip hitam, putih strip hitam. Kita cek, berarti ada di sebelah sini. Nah, ini jadi dari outputnya sudah tidak keluar, paham? Dari outputnya saja sudah tidak keluar, paham? Jadi dari kiproknya sudah terjadi masalah. Ini berarti sistem pengisiannya tidak masuk ya, tidak masuk. Ini diakibatkan dari kiprok. Berarti kita cek yang satunya, ada ya, dia satunya, ada ya, ada. Berarti ini berfungsi. Nah ini beda antara tegangan input dengan tegangan outputnya. Jadi ini tidak boleh diparalelkan, harus tidak boleh diserikan atau disatukan kabelnya, harus dipindahkan. Oke, ya. Oke, ini berarti sudah input sudah masuk, kemudian outputnya sudah masuk juga, keluar, ada arus tegangan, kemudian kita cek yang menuju ke holder. Kita gunakan holder ini misalkan ya, outputnya ini, kabel ini. Kita cek dulu rangkaian dari output dari regulator menuju ke sini, kabel yang sebelah sini. Kenapa kita harus cek? Takutnya kabel dari sini sampai sini ini putus di tengah sini. Paham? Bagaimana ngeceknya Pak? Langsung ini dihubungkan. Hidup ya. Berarti kabel ini tidak putus. Kita hubungkan ke inputnya. Inputnya berada di sini. Oke. Kemudian input ini akan mengalirkan arus menuju ke output. Outputnya yang mana Pak? Ini ada? Tidak ada? Tidak ada. Ini tidak ada berarti di sini terjadi putus. Harusnya di sini ada tegangan. Kita cek lagi di belakang. Nah, di sini berarti di sini. Nah, warna hijau ya. Kalau kita aplikasikan yang sini putus, kita urutkan warna hitam. Kita hubungkan dulu, ada tegangan, ya. Kalau kita hubungkan di sini, tidak ada tegangan. Kita hubungkan, nah. Kita on-kan juga tidak ada tegangan. Harusnya pada saat kita on-kan begini, yes, ini hidup. Paham? Sebelahnya itu. Karena ini adalah input lampu dekat dan ini output lampu dekat dan output lampu jauh. Paham ya? Ini adalah input lampu dekat, ini output lampu jauh dan ini output lampu dekat dan ini
output lampu jauh. Ini harusnya pada saat ini dicolokkan begini, ini di-on-kan, ini harusnya hidup. Paham ya? Ini tidak hidup, berarti terjadi masalah koneksi di sambungan lah ini. Ini hidup ya. Sekarang saya matikan. Nah, sekarang saya matikan. Mati, paham ya? Berarti terjadi kerusakan di sini, di area lubang dari masuknya soket atau jack banana ini. Terjadi kerusakan di lubang masuknya jack banana ini. Sekarang kita coba ya. Hidup ya. Mati. Padahal ini harusnya pada saat ini saya masukkan di sini, ini juga hidup. Oh, ini hidup. Sudah. Paham ya? Berfungsi ya. Berfungsi ya. Berarti tadi kurang masuk ya. Paham ya? Ini sudah masuk. Nah, sekarang kita cek. Ini sudah masuk. Sudah masuk tegangannya. Mana aja ya? Ini sudah masuk tegangannya. Kemudian ini kita tinggal hubungkan output yang menuju lampu dekat. Yang mana Pak? Kita ambil lah. Ini kita lepas dulu. Ini kita lepas dulu. Nah, ini akan aktif. Nah, ini akan aktif apabila ini kita hidupkan. Yes. Paham? Ini juga akan aktif. Nah, kalau ini sudah aktif, berarti salah. Paham ya? Ini harusnya aktifnya pada saat ini saklar di on. Berarti rangkaian di sini salah. Paham? Rangkaian kabel ini salah. Paham? Paham ya? Bagaimana Pak agar ini benar? Ya ini diputus, kemudian ini disambungkan yang benar. Oke, anggaplah kita gunakan yang saklar ini saja, lampu dekatnya. Kabel hitam ini yang menuju ke sini, ini terjadi masalah. Jadi tidak terhubung dengan baik. Jadi kabel hitam ini yang masuk ke dalam lubang ini tidak terhubung dengan baik. Sehingga ini bisa hidup, bisa mati. Oke ya. Oke. Sekarang sudah terhubung. Kemudian kita hubungkan. Karena ini harus keluar, kita hubungkan lampu dekatnya di sini. Outputnya kita hubungkan di sini. Ini adalah output. Kita tes kabelnya berfungsi atau tidak. Berfungsi ya. Berarti kabel ini tidak putus. Sekarang kita langsung hubungkan kemana ini? Kemana ini? Ayo dengarkan ini. Sini Christian. Ya. Dimas, kemana ini? Oke. Tadi kan sudah kita cek, ya. Output di sini hidup, sumber tegangan hidup. Kemudian regulator output input hidup. Paham ya? Kemudian output regulator di sini hidup. Kemudian kabel yang dari regulator menuju ke saklar kita cek begini hidup. Berarti kabel tidak putus. Kemudian ini kita hubungkan menuju saklar. Kita cek di sini outputnya kita on-kan hidup. Paham ya? Output lampu dekat. Nah, sekarang ini kabelnya saya hubungkan begini, outputnya lampu dekat. Yes. Berarti ini menuju kemana? Kan sudah masuk saklar. Menuju kemana? Menuju kemana?
RV menuju kemana ini RV? Nah kan nggak tahu. Angga kemana ini Angga? Angger. Logikanya nalarnya tangan ini regular. Aril menuju kemana? Saklar kedua. Dari saklar. Ya. Ini kan ini loh. Hafalan. Kalau hafalan nanti repot kamu. Ini kita cek sumber tegangannya dulu. Ada arus enggak? Ada. Ya kan? Ada arus. Berarti pasti akan hidup lampunya. Paham? Kalau komponen di sini dan di sini tidak mengalami masalah karena sumber tegangnya sudah ada hidup. Berarti selanjutnya kita cek apanya? Komponen yang lain, sumber tegangan aman. Kabelnya dicek. Kabelnya dari sumber tegangan menuju regulator atau kiprok kita cek. Kita cek. Hidup. Berarti kabelnya dari sumber tegangan menuju ke kiprok atau regulator tidak putus. Paham? Sekarang kita masukkan menuju ke input regulator. Ayo bukunya dibuka wis, bukunya dibuka. Ayo dicatat. Regulator kerusakan. Berarti berfungsi dengan baik. Paham ya maksudnya? Jadi ini cara ngecek sumber tegangan. Ini berlaku di sepeda motor juga. Bagaimana Pak kalau di sepeda motor? Ya soket yang keluar dari spool kamu hubungkan satu ke negatif ke massa ya, misalkan groundnya inilah misalkan, atau bodi rangka sepeda motor. Yang satu hubungkan ke spoolnya, ke soketnya, kemudian kamu starter sepeda motor. Kalau pakai starter elektrik, hidupkan pakai starter elektrik. Kalau masih nggak ada manual, pakai starter. Ini harus berkedip tes lab. Kalau nggak berkedip pada saat kalian hubungkan, kalian starter, maka terjadi kerusakan pada spoolnya. Paham ya? Pada saat ngecek ground dari spool gimana Pak? Ya ini tinggal dihubungkan. Yang satu ke soket, yang ini ke soket, ini ke soket begini. Yang satu ke bodi, ke rangka. Misalkan rangkanya ini. Kemudian hidupkan, ini harus hidup begini. Paham ya? Paham ya? Jadi begitu, harus berkedip. Plap gitu lah, seperti itu. Ini pengecekan pada sumber tegangan. Karena ini penerangan sistem AC ya, atau bolak-balik, maka membutuhkan penstabil tegangan. Agar apa Pak? Pada saat sepeda motor digas, terus lampu kepala ini tidak mengalami apa? Enggak putus. Paham ya? Jadi pada saat ini digas, terus ini kan kalau nggak ada penstabil tegangan, tegangannya akan berlipat semakin tinggi karena wattnya ini tidak sesuai dengan arus yang masuk, maka yang kalah apa? Bolangnya. Oleh sebab itu butuh komponen lagi untuk menstabilkan tegangan. Apa di sini? Yaitu yang kedua pemeriksaan regulator rectifier. Kenapa kok dikatakan regulator rectifier, bukan regulator saja, bukan rectifier saja? Karena fungsinya ini selain menyearahkan arus, rectifier itu adalah menyearahkan arus. Dia juga meregulasi dari input yang masuk dari sumber tegangan agar output yang menuju ke seluruh beban itu sistem penerangan tidak mengalami kelebihan tegangan. Jadi distabilkan. Berapa Pak? 12 volt.
Paham? 12 volt. Jadi outputnya ini distabilkan. Oleh sebab itu kalian harus hati-hati membeli kiprok. Jangan asal beli kiprok yang murah tapi kualitasnya jelek. Kenapa? Karena akan merusak seluruh komponen listrikan sepeda motor kalian. Belilah yang rekomendasi yaitu genuine part. Kalau Honda ya genuine partnya Honda, Suzuki, Yamaha. Karena apa? Yang bahaya itu bukan inputnya ya, tapi outputnya dari kiprok. Output dari kiprok. Oke, paham ya? Sekarang berarti yang kedua, langkah kedua adalah pemeriksaan regulator. Itu ada di situ. Pemeriksaan yang kedua, regulator rectifier. Ada tegangannya, berarti kabelnya tidak bermasalah. Kita cek yang masuk. Dan kita cek apa? Kalau kita balik ini apa? Ini kita masukkan ke positif dari sumber tegangan. Berarti pengecekan apa? Pemeriksaan apa? Sumber tegangan negatif. Dan kita cek sumber tegangan negatif belum ada, ya. Kenapa? Karena di sini masih belum dihubung. Kita hubungkan. Berarti inputnya masuk. Sekarang outputnya. Nah, output dari regulator kita cek. Hidup? Tidak ya? Hidup? Berarti terjadi masalah di sini. Kita cek di sini saja langsung. Nah, ini adalah masa. Ini adalah input, yang ini adalah output. Kita cek langsung di sini saja. Nah, ini ada. Berarti ini terjadi masalah pada kiprok. Berarti kiproknya ini hidup mati pada saat terjadi pemeriksaan. Paham ya? Ini kiproknya hidup mati. Karena ini kualitas dari kiproknya tidak standar. Ini mereknya Takayama. KW. Ya, Takayama. Agar valid kita harus gunakan kiprok yang standar. Anggap aja ini kita cek ya tadi. Tidak berfungsi lagi. Ini yang membuat mekanik itu kadang bingung. Mesti yang disalahkan adalah dari soketnya atau dari inputnya ini. Padahal yang bermasalah adalah kiproknya. Jadi solusinya gimana, Pak? Solusinya ya kita harus cek. Kita harus cek. Kita coba ganti kiprok ya. Coba saya Dari kelompok 5 akan melakukan praktikum mengenai sistem listrikan lampu kepala surat.
akan melakukan praktikum tentang sistem kelistrikan lampu jauh.
Ang papausi ng mga workers. Boleh dan bisa nggak ini? Masker dipakai semuanya, kemudian topi dilepas. Balik-balik. Di sepatu ya. Siap, gerak semuanya. Ini agak ke sini. Oke, siap, gerak. Topi dilepas semuanya. Oke, topi dilepas. Oke, siap. Gerak. Sebelum kita akhiri saya mau memberikan pesan dulu bahwasanya kalian itu semuanya itu harus ikhlas dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena semua itu diawali dengan niat. Kalau kalian itu tidak diawali dengan niat yang ikhlas, maka apa yang kalian sudah lakukan itu tidak akan bermanfaat atau sia-sia saja. Jadi kalian itu sebelum berangkat ke rumah itu niatkan dulu mencari ilmu belajar. Jangan pakai niat yang lain. Kalau kalian niatnya budal sekolah itu sudah lain, maka hasil yang akan kalian peroleh juga lain. Kemudian untuk yang belum kompeten itu nanti akan Bapak review. Tapi pada dasarnya secara global untuk evaluasi lampu dekat hari ini semuanya kompeten. Kemudian untuk besok kita pindahkan program praktikum di hari Kamis karena besok kalian harus melakukan vaksin dan hari Kamis kita lupa membawakan makan. Siap. Lebih 15 ada bisa masuk di. Oh ya, siap. Siap. Good. Kita ini mohon berkoordinasi untuk memimpin persiapan.
Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Enggak terbalik. Kangenan.